merecord kedua kali karena yang tadi itu ada konsep yang ternyata aku salah jelasin ya. Jadi kita bakal bahas soal tentang sel volta. Nah, aku harap kalian semuanya udah dapet materinya ya dan udah paham apa itu sel volta, gimana cara kerjanya gitu. Kita bakal cuma review materinya dikit-dikit di sini. Langsung ya, soal nomor 1. Pada sel volta yang tersusun dari elektrode Mg dan Zn, pernyataan berikutnya yang benar adalah, nah kita lihat dulu nih, Mg yang mana, Zn yang mana. Ada Mg dan ada Zn. Nah, logam Mg sebagai anode. Buat cari tahu anode katode itu gimana caranya? Nah, gini. Kita sekarang visualisasiin gimana reaksi sel voltanya terjadi di sini ya. Kita punya 2 gelas. 1, ini 2. Gelasnya adalah gelas larutan. Terus kita punya elektrode. Nah, ini bebas kalian mau pilih yang kanan apa, yang kiri apa. Ini kita gabungin pakai sesuatu yang bisa mengkonduksikan listrik. Misal di tengah kita kasih lampu gitu ya, atau voltmeter lah, bebas suka-suka kalian. Sekarang ini di sini ada larutan, sini ada larutan. Nah, sekarang kan ada Mg sama Zn. Misal aku pilih yang kiri itu Mg. Ini itu adalah elektrode Mg dan yang sini adalah elektrode Zn. Terus di dalamnya itu ada larutan. Contohnya di sini ada MgSO4 dan di sini ada ZnSO4. Nah, sekarang buat cari tahu elektron itu bakal gerak dari mana ke mana sih? Nah, caranya adalah kita lihat di sini ada E0 cell. E0 cell ini adalah potensial sel saat mereka terreduksi, oke? Jadi di sini kita lihat yang lebih gede itu yang mana, antara Mg atau si Zn. Jawabannya adalah yang Zn. Nah, yang lebih gede ini dia bakal mengalami reduksi gitu guys. Kenapa harus ada reduksi gitu? Nah, jadi sel volta itu sebenarnya adalah mekanisme reaksi redoks menghasilkan listrik, oke? Kalau sel elektrolisis itu sebaliknya, dari listrik ke reaksinya. Nah, sekarang redoks jadi listrik. Jadi harus ada yang mengalami reduksi dan oksidasi. Harus ada yang mengalami reduksi, harus ada yang mengalami oksidasi. Oksidasi itu apa? Oksidasi itu dia bakal melepas elektron. Oke? Yang reduksi sebaliknya, dia bakal menerima elektron. Nah, cara tahu yang mana gimana? Nah, jadi yang reduksi, yang menerima elektron itu adalah yang E0 cell-nya lebih tinggi. Oke? E0 cell-nya lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau E0 cell-nya lebih tinggi, artinya dia bakal lebih kuat gaya tariknya terhadap elektron. Jadi, yang lebih lemah bakal melepas dan ditarik untuk dikasih ke yang lebih kuat elektronnya. Dia bakal bergerak kayak mengalami oksidasi, kayak mengalami reduksi. Gitu ya. Nah, sekarang di sini yang lebih kuat yang mana? Si Zn. Jadi Zn mengalami reduksi dan si Mg mengalami oksidasi. Jadi elektronnya bakal gerak dari si Mg ke Zn. Dari sini ke sini. Nah, reaksinya yang Mg itu oksidasi, tapi kan di sini di data E0 cell kan dia reduksi semua, Bang. Gimana dong caranya? Nah, caranya adalah si Mg ini reaksi kita balik. Jadi Mg berubah jadi Mg2 plus 2 elektron minus. E0-nya dia bakal jadi 2,34. Nggak pakai minus lagi, dibalik gitu. Nah, terus kita balik ke soal lagi deh. Logam Mg sebagai anode, bener nggak? Bener ya, logam Mg itu ada di sebelah sini. Karena dia tempat elektron berasal, artinya dia sebagai anode. Oksidasi, di sini itu ada oksidasi, dan dia sebagai anode. Yang kanan sebaliknya, dia reduksi dan sebagai katode. Gitu ya. Jadi ini benar. Mau bahas nggak ya selanjutnya? Bahas aja lah ya. Pada logam Zn terjadi reaksi pelepasan elektron. Nah, benar nggak? Zn tadi kan dia mengalami reduksi. Kalau reduksi dia mengalami apa? Dia menerima elektron karena bilangan elektronnya turun dari 2 ke 0 kan. Itu kan definisi reduksi oksidasi, ya nggak sih? Biloxnya turun. Kalau yang Mg dia naik, reaksi yang ini nih. Jadi dia yang melepas elektron itu si Mg. Sedangkan si Zn dia menerima karena dia ada di sebelah kiri tanda reaksi ini. Kalau dia di sebelah kanan ya dia bakal melepas. Kalau di kiri dia bakal menerima gitu. Jadi Zn harusnya menerima bukan melepas. Ini salah ya. Terus terjadi pengurangan massa pada elektron Zn. Nah, di sini kita lihat. Di sini Mg jadi Mg2+, ya kan? Mg2+. Plus 2 elektron. Elektron gerak ke sini nih.
tapi elektron gerak ke sini, terus yang nerima elektron siapa? Kan di sini Zn-nya itu udah Zn bentuknya solid, ya nggak sih? Kalau solid ya artinya dia kan Biloxnya 0. Jadi dia tuh nggak butuh elektron lagi. Terus yang terima siapa? Nah, jadi elektron itu bakal jalan, terus dia bakal kayak ngumpul di sekitar elektroda ini. Nah, kan di sini ada ZnSO4. ZnSO4 itu kalau di air dia bakal terion, jadi Zn 2 plus SO4 2 min. Nah, karena efek si elektron yang nempel di elektroda tadi, elektroda bakal punya charge atau muatan negatif sesaat. Terus Zn ini kan positif, Zn2+, dia bakal tertarik. Dia bakal apa ya? Ya tertarik ke attract ke elektroda yang bermuatan negatif ini. Zn bakal gerak sini, terus dia bakal menerima elektron, dan yang terjadi apa? Zn kan berubah nih, reaksinya ini nih. Udah bener, Zn2+, jadi Zn. Zn2+ ini awalnya apa? Awalnya larutan kan, aqueous dari Zn4, sekarang jadi Zn solid. Kenapa solid? Karena dia nggak lagi bisa larut di air. Kenapa nggak larut di air? Karena syarat buat larut di air adalah dia harus polar. Ion itu pasti polar karena ada muatannya. Kalau dia udah jadi solid, dia nggak bisa larut di air. Nah, kalau nggak bisa larut, yang terjadi apa? Dia bakal berubah jadi solid dengan cara dia nempel ke elektrodanya. Ya kan, dia nempel ke sini nih. Kalau dia nempel, artinya elektrodanya masanya naik atau turun? Naik, oke? Masanya nambah. Kalau yang di sini sebaliknya, kan tadi itu reaksinya Mg jadi Mg2+ kan. Jadi ini Mg yang awalnya solid, jadi Mg2+. Mg ini berasal dari mana? Dari si elektrodenya, gitu kan. Terus dia jadi Mg2+. Yang mana Mg2+ ini kan punya muatan, jadi dia itu polar. Oke, di aqueous dia bisa larut ke air, dia bakal turun ke air, Mg2+. Nah, gitu. Terus kan ini jadi makin plus tuh yang sini karena kebanyakan Mg2+. Yang di sini kan awalnya Zn sama SO4-nya seimbang, terus Zn-nya berkurang kan karena sini, jadi bakal lebih baik SO4. Misalnya kita awalnya punya di sini 100 Mg, terus 100 SO4, terus ada 20 nih Mg yang di Mg2+, artinya kita ketambahan 20 lagi Mg2+. Oke. Jadi kalau kita total di sini kan SO4 2 min, Mg2+-nya ada 120. Totalnya adalah 20 positif. Yang di sini totalnya adalah kalau misalnya Zn-nya itu udah ada 20 yang jadi solid, kan dia berkurang. Jadi awalnya 100 jadi 80 sama 100, ya kan, SO4-nya nggak kemana-mana. Yang terjadi 80 plus sama 100 minus, kalau kita total bakal jadi minus 20. Nah, ini kan dia bakal terbentuk muatan dong kalau gitu di larutannya. Kalau terbentuk muatan di sini jadi positif, di sini jadi negatif, yang terjadi apa? Yang terjadi reaksinya bisa berhenti karena harusnya anode itu lebih negatif, ya kan, karena dia melepas elektron, tempat elektron berasal. Biar itu nggak terjadi, gimana caranya? Kita kasih yang namanya jembatan garam gitu. Biar kalau kalian belum paham ya, ini sedikit review konsepnya. Terjadi pengurangan massa pada elektroda Zn. Salah, karena si Zn tadi justru malah massanya nambah karena yang larut gabung jadi solid. Oke ya. Terus terjadi aliran elektron dari Zn ke Mg. Salah bener. Salah, karena dari Mg ke Zn harusnya, ya kan, dari yang oksidasi ke yang reduksi. Salah. Elektroda Mg merupakan elektroda negatif dengan adanya penangkapan elektron. Mg nangkap atau ngelepas? Ngelepas ya guys ya, dia ngelepas. Jadi ini salah gitu. Sekarang gini. Pasangan elektroda manakah yang menghasilkan E0 cell 1,9 volt? Nah, kalian kan tahu ada rumus namanya E0 cell total atau gini, sigma E0 sama dengan E0-nya si reduksi dikurangi E0-nya si oksidasi. Kalian tahu nggak ini dari mana nih? Takut banget kalau ketuker gitu kan. Jadi asalnya tuh ini sebenarnya dari penjumlahan reaksi guys. Misalnya kita punya reaksi kita misalnya ini deh, si Fe sama Zn, oke? Kita punya Fe sama Zn di sini. Jadi Fe-nya kita kan lihat dulu yang mana yang bakal reduksi. Yang reduksi itu yang E0 lebih tinggi, si Zn. Zn yang bakal jadi reduksi, yang si Fe bakal jadi oksidasi. Nah, kalau oksidasi artinya reaksi ini harus kita balik, ya kan? Karena dia harusnya dari 0
ke plus 2, bukan dari plus 2 ke 0, itu namanya reduksi. Nah, oksidasi kita balik. Jadi gimana? Jadi gini. Eh si Fe bakal berubah jadi Fe2 plus 2 elektron minus. Terus satunya si Zn tetap reduksi. Zn2 plus 2 elektron minus jadi kenapa aku nulis Fe di sini? Jadi Zn. Nah, ini kita coba reaksinya. Tapi kita lihat juga di sini ada E0 selnya. Ini berapa? Zn2 plus 2 min jadi Zn. Sama kan ini? Sama persis. Minus 0,37. Yang ini karena ini kita balik, ini kan di sini awalnya minus 0,44, ya kan? Kita jadiin plus 0,44. Nah, sekarang kita tambahin. Kalau kita tambahin hasilnya adalah yang kiri kita buin semua, yang kiri ya. Fe ini semua nih ditambah Zn2 plus ditambah 2 min jadi Fe2 plus ditambah 2 min ditambah Zn. Nah, ini kan ada sama-sama ada 2 elektron di kanan kiri. Sama kan? Artinya kita bisa coret kanan kiri. Ya enggak? Jadi tinggal ini. Nah, sekarang E0 selnya berapa? E0 selnya kan ditambah minus 0,3 tambah 0,44. Hasilnya berapa? 0, positif ya, 0,07 volt. Nah, kalau ini kan lebih dari 0, artinya dia bakal berlangsung. Terus kenapa ini kan kayak ditambah ada oksidasi sama reduksinya. Kenapa di rumusnya di sini dikurangi? Karena di sini zat yang mengalami oksidasi udah kita jadiin oksidasi reaksinya. Kalau di sini kan masih reduksi tuh. Artinya yang oksidasi tadi E0-nya diminusin. Ya enggak? Dibalik gitu loh. Jadi harusnya ditambah E0 reduksi ditambah E0 oksidasi, tapi E0 oksidasinya dikasih minus di depannya. Nah, gitu. Asalnya dari situ. Sekarang jadinya rumusnya ini yang perlu kalian pakai biar cepet gitu loh. Nah, sekarang kita tinggal hitung aja tuh. Yang katode itu yang reduksi. Yang anode yang oksidasi. Nah, sekarang kita tinggal masukin semuanya. Ag itu berapa? Min 0,8. Terus Zn itu berapa? Zn itu di sini min 0,37. Kalau kita kurangin 0,8 dikurangi min 0,37 hasilnya 1,9 enggak? Enggak ya, hasilnya sekitar 1,17 ya kan? Terus Zn sama Mg. Zn berapa di sini? Zn minus 0,37. Mg berapa? Minus 2,34. Kiri kurangi kanan. Minus 0,37 minus min 2,34. Ini sekitar 1,97 ya kan? Salah, bukan ini juga. Terus lanjut yang C, Fe sama Ag. Fe itu berapa? Minus 0,44. Min 0,44. Ag itu berapa? Plus 0,8. Ini dikurangi ini. Jelas enggak 1,9 ya, malah dia bakal jadi negatif. Kalau negatif reaksinya nggak berlangsung secara spontan, secara alami nggak terjadi. Itu guys, salah. Harusnya katode anode kebalik. Sekarang Mg sama Fe. Mg berapa? Mg di situ minus 2,34. Fe berapa? Minus 0,44. Kiri dikurangi kanan. Minus 2,34 dikurangi min 0,44. Iya kan? Jadi minus 1,9. Nah, terus yang bawah kan Fe sama Mg. Jadi kan Fe dikurangi Mg kan, reduksi dikurangi oksidasi. Pasti hasilnya kebalikannya ini nggak sih? Ya nggak? Kalau nggak percaya, ini kan minus 0,44 dikurangi min 2,34 ya kan? Kebalikannya ini dia bakal jadi 1,9. Jawabannya yang bener ya, 1,9 sama tuh. Terus tinggal gampang ini. Notasi sel dari reaksi sel berikut adalah, nah, jadi gini. Ada 4 ruang, 1, 2, 3, 4. Terus dibatasin sama ini satu garis, ini ada 2 garis. Jadi aturannya adalah yang kiri itu buat yang mengalami oksidasi, yang kanan buat yang mengalami reduksi. Jadi yang kanan biloxnya harus turun, yang kiri biloxnya harus
naik, oke? Nah, gampangnya tinggal dilihat di sini Mg berapa biloxnya? 0 kan di sini. Jadi Mg2 plus 2. 0 ke 2, naik turun, naik kan? Jadi Mg itu oksidasi. Terus si Fe dari 2 ke 0. Naik atau turun? Turun kan? Jadi si Fe itu mengalami reduksi. Nah, terus ini jadi kan udah jelas tuh yang kiri itu buat yang oksidasi atau si Mg. Yang kanan buat Fe. Nah, terus nulis kanan kirinya gimana? Antara ini sama ini. Jadi yang kiri itu sebelum reaksi, yang kanan itu buat sesudah reaksi. Nah, sebelum reaksi Mg adalah Mg solid. Mg. Terus dia bakal jadi Mg2+, ya kan, habis reaksi biloxnya naik nggak? Naik. Terus yang kanan sebelumnya apa? Fe2+. Fe2+ tulis. Setelah reaksi dia apa? Jadi Fe. Bener kan, reduksi kan dari 2 ke 0. Nah, gitu cara nulisnya. Oke. Jadi blok sebelah kiri itu buat yang oksidasi, yang kanan reduksi, terus kirinya kiri itu buat sebelum reaksi, kirinya kanan tuh buat sebelum reaksi juga, sama ya. Nah, jawabannya yang mana nih? Yang Mg2+, Fe2+, Fe, yang B. Terus nomor 4, elektrolit sel volta Zn dan Ag. Jika diketahui pada kondisi standar E0Zn segitu, E0Ag segitu, reaksi yang terjadi pada anode. Nah, anode itu yang mana? Anode itu adalah yang mengalami reduksi. Kalau dia reduksi, dia itu harusnya E0 sel lebih gede. Yang mana yang 0 sel lebih gede? Yang 0 sel lebih gede adalah si Ag ya guys ya. Ya nggak, Ag lebih gede nggak? 0,8 lebih gede kan dari minus 0,37. Jadi si Ag ini mengalami reduksi. Reaksinya adalah Ag plus jadi ditambah elektron jadi Ag, ya nggak, jadi solid, dari aqueous jadi solid. Nah di sini kan sebenarnya Zn itu kan Zn 2 plus, Ag itu plusnya 1 doang kan, harusnya kita setarain dong biar sama. Jadi Zn nya kan dia oksidasi, jadi gini, Zn 2 plus plus 2 emin, ini kita kali 2, tapi E0 selnya jangan dikali 2, jangan dikali 2 guys, nggak boleh sama, karena E0 sel itu per kolom ya, dan ini tuh kayak cuma koefisien pas ya reaksi doang gitu. E0 sel tetap. Jadi di sini yang terjadi di anode ada yang reduksi. Yang reduksi yang siapa ya? Big D kan adalah si Ag. Jadi ini yang terjadi. Koefisiennya hilang nggak apa-apa. Ag plus plus E jadi Ag. Yang B jawabannya guys. Terus yang nomor 5, reaksi berikut ini yang dapat berlangsung spontan dalam kondisi standar adalah, nah spontan itu artinya E0 selnya, E0 sel itu lebih besar dari 0. Oke? Spontan lebih besar dari 0. Nah, cara tahunya gimana? Tadi kan E0 sel udah kita tahu ya rumusnya. Itu adalah E0-nya si reduksi dikurangi E0-nya si oksidasi. Nah, kita di sini tinggal lihat yang reduksi itu pasti di awalnya 0 terus jadi plus. Ini yang oksidasi. Terus yang reduksi awalnya itu ada plusnya jadi 0, ya kan? Ulang. Yang reduksi itu bilangan oksidasinya kan harus turun. Jadi dari 2 plus jadi 0, ya enggak? Yang oksidasi sebaliknya harus naik dari 0 jadi 2 di sini kan, bisa. Enggak harus 2, bisa 3 atau berapa sebenarnya. Jadi poinnya adalah yang reduksi itu yang sebelah kirinya awalnya adalah plus, ya kan? Kita tandai aja dulu yang reduksi yang merah nih. Plus, 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 plus. Jadi ini reduksi semua. Yang kumarkin kuning ini dia yang mengalami oksidasi. Nah, sekarang kita tinggal cari tahu yang spontan tuh gimana. E0 reduksi dikurangi 0 oksidasi. Reduksi itu yang merah. Zn nih aku kasih tabel ya, dicek. Zn berapa di sini? Zn itu dia, aduh mana lagi? Ini minus 0,76. Zn minus 0,76. Jadi min 0,76 dikurangi oksidasinya si Fe. Fe berapa? Fe itu 0,77. 0,77. Ini positif negatif? Negatif, salah ya. Terus Ag dikurangi Mg. Ag itu berapa? Ag itu di sini 0,8 dikurangi Mg. Mg-nya berapa? Mg-nya adalah mana Mg?
minus 2,36, 0,8 dikurangi minus 2,36. Jadinya positif, artinya dia bakal terjadi secara spontan, secara alami dia bakal terjadi di jawabannya yang B. Nah, yang sedang sama sukar nanti dulu ya, ini dulu. Oke, semoga kalian paham. Nanti filenya kirim. Thank you.